Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kita akan coba membahas tentang benefit cost analysis atau analisis biaya manfaat. Nah, untuk analisis biaya manfaat ini kita akan melakukan analisis tentang biaya yang sudah kita keluarkan, misalnya dalam hal investasi, misalnya apakah bagaimana proses manfaatnya, seberapa cepat pengembalian dari biaya tersebut. Nah, untuk analisis biaya manfaat ini ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah metode payback period atau PP. Metode ini menghitung berapa cepat investasi yang dilakukan bisa kembali, karena itu hasil perhitungannya dinyatakan dalam satuan waktu, tahun atau bulan. Kemudian untuk metode payback period ini ada dua metode ya yang kita gunakan. Periode pengembalian jika arus kas per tahun jumlahnya sama. Periode pengembalian jika arus kas per tahun jumlahnya sama. Jadi arus kas per tahun itu sama. Nah, rumusnya adalah payback period sama dengan investasi awal dibagi dengan arus kas kali 1 tahun. Untuk periode pengembalian lebih cepat, ini layak. Ini untuk kriterianya. Kemudian kriteria yang kedua, periode pengembalian lebih lama, tidak layak. Jika usulan proyek investasi lebih dari 1, maka periode pengembalian yang lebih cepat yang dipilih. Kalau 2 berarti kita akan memilih yang lebih cepat pengembaliannya. Kemudian yang kedua adalah periode pengembalian jika arus kas per tahun jumlahnya berbeda. Payback period sama dengan N plus A minus B dibagi C minus B dikali 1 tahun. N itu tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutup investasi mula-mula. A itu adalah jumlah investasi mula-mula, B adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. C adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Kemudian untuk kriterianya teman-teman sekalian, bila periode pengembalian proyek investasi memiliki jangka waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan periode pengembalian telah ditentukan oleh pihak manajemen perusahaan, maka proyek diterima. Yang kedua, bila periode pengembalian proyek investasi memiliki jangka waktu yang lama jika dibandingkan dengan periode pengembalian yang telah ditentukan oleh pihak manajemen perusahaan, maka proyek ditolak. Ini kita melakukan perbandingan antara hasil payback period dengan waktu yang sudah ditentukan oleh manajemen perusahaan. Kemudian kita langsung masuk ke contoh soal. Di sini contoh yang pertama adalah PT XYZ melakukan investasi sebesar 450 juta. Jumlah proses per tahun adalah, ini arus kasnya ya, proses 220.500.000, maka payback periodnya adalah, kita langsung jawab, PP sama dengan buka kurung 450 juta dibagi, kita menggunakan rumus yang pertama tadi ya. Metode yang pertama, karena ini arus kas per tahunnya sama, kemudian dibagi dengan arus kasnya 220.500.000 itu kurung dikali dengan 1. Nah, tinggal kita langsung copy paste dan gunakan rumus Excel, copy, kita paste di sini. Tinggal enter. Hasilnya adalah 2,04 sekian, artinya 2 tahun 4 minggu. Kemudian kita langsung masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, PT Maju Abadi melakukan investasi sebesar 100 juta pada aktivitas tetap, ini harta tetap ya, dengan proses sebagai berikut. Arus kasnya sebagai berikut. Tahun prosesnya, proses kumulatif tahun 1 sampai tahun 4. Ini sudah jelas, 50 juta, 40, 30, 20. Proses kumulatif ini adalah penjumlahan ya. Tahun pertama 50 juta, tahun kedua 90, berarti 50 ditambah 40, 90.
tahun ketiga 120, 90 tambah 30, 120. Begitu juga dengan 120 tambah 20, 140. Ya teman-teman, kita menggunakan rumus yang kedua ya, berarti PP sama dengan N ditambah A minus B tutup kurung dibagi C minus B kali 1 tahun. Nah, sekarang kita tentukan diketahui untuk N. Nah, N tadi adalah tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutupi investasi mula-mula. Tahun terakhir arus kas belum menutupi investasi mula-mula. Berarti di sini kita lihat di proses kumulatifnya, tahun terakhir belum menutupi 100 juta, berarti berada di tahun kedua yaitu 90 juta. Karena tahun ketiga sudah 120 juta. Berarti N-nya adalah 2. Kemudian untuk nilai A-nya sama dengan, untuk A itu adalah jumlah investasi mula-mula berarti 100 juta. Kemudian untuk B itu adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Jumlah kumulatif pada tahun ke N, tahun kedua berarti 90 juta. 90 juta, dan nilai C sama dengan, C itu adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. N plus 1 berarti N plus 1 sama dengan 3, berarti tahun ketiga 120 juta. 120 juta. Nah, kemudian kita substitusikan ke dalam rumus. PP sama dengan, sesuai rumus, N-nya adalah 2 ditambah buka kurung A-nya 100 juta minus B 90 juta tutup kurung, kemudian dibagi buka kurung. Untuk nilai C nya adalah 120 juta, 120 minus B 90 juta. Kali 1 tahun. Nah, tinggal kita copy paste, turunkan ke rumus Excel. Oke, seperti ini. Langsung enter. Hasilnya adalah 2 tahun 3 bulan. Ini hasilnya. Jadi pengembalian uang 100 juta investasi kita tadi adalah selama 2 tahun. Nanti kita bandingkan dengan ketentuan perusahaan. Target perusahaan itu apakah 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Kalau targetnya 3 tahun berarti ini diterima. Kalau targetnya 1 tahun berarti ini ditolak, karena ini 2 tahun 3 bulan. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh soal latihan. Silakan dikerjakan di rumah masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah net present value (NPV), nilai bersih saat ini. Net present value atau yang sering disingkat dengan NPV merupakan sebuah selisih
selisih ya antara nilai sekarang dari arus kas yang akan masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang akan keluar pada periode waktu tertentu. Nah, untuk MPV positif, jika nilainya positif maka investasi diterima. MPV negatif artinya jika hasilnya negatif sebaiknya investasi ditolak. Misalnya kalau hasilnya 0 berarti bisa diterima bisa ditolak, tetapi ada konsekuensi. Kalau misal kita terima berarti ada kemungkinan kita untung dan ada kemungkinan kita akan rugi. Kalau tidak diterima berarti tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian rumusnya adalah MPV sama dengan sigma T sama dengan 1 sampai DT besar CT dibagi dengan 1 plus R pangkat T dikurangi C0. CT itu adalah arus kas per tahun pada periode T. C0 itu adalah nilai investasi awal pada tahun ke-0. Kemudian R itu suku bunga atau diskon. Kemudian T itu adalah waktu. Oke, kemudian kita langsung masuk ke contoh soal. Untuk contoh soal yang untuk MPV, perusahaan XYZ ingin membeli sebuah mobil untuk meningkatkan operasionalnya. Diperkirakan untuk mobil tersebut, ini harganya 250 juta, dengan mengikuti aturan suku bunga pinjaman yakni sebesar 12% per tahun. Untuk arus kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasikan sekitar 60 juta per tahun selama 5 tahun. Apakah rencana investasi pada pembelian mobil di atas dapat dilanjutkan? Oke, baik, ini bisa kita menggunakan hitungan manual dan sekaligus kita menggunakan formulasi Excel ya, atau rumus Excel. Untuk R-nya di sini tahun ke-0, tahun 1 sampai 5 ya. Ini manual. Untuk R-nya adalah suku bunga ya, berarti 12%. 12% untuk tahun ke-0 berarti minus 250 juta, yaitu harga mobil tadi ya. Kemudian tahun pertama sampai tahun kelima adalah 60 juta. Nah, untuk berikutnya adalah kita langsung menghitung dengan rumus manual tadi, sama dengan 60 juta buka kurung 60 juta kemudian dibagi kurung dibagi buka kurung 1 plus 12% berarti 0,02 ya, pangkat 1 untuk tahun pertama. Oke,
Maaf, ini tahun pertama ya, bukan. Kita pindah tahun pertama, bukan tahun ke-0. Kemudian untuk tahun kedua sampai tahun kelima tinggal kita rubah pangkatnya. Dan ini adalah pangkat 2 tahun kedua. Di tahun ke-3 tahun ke-4 tahun ke-5 pangkat 5. Oke, tinggal kita jumlahkan menggunakan rumus sum. Kita cek 60 juta. Oh ya, salah di persen ya. 12%, 0,12 ya harusnya. Oke, jadi totalnya adalah 216 juta sekian. Jadi MPV-nya sama dengan 216 ini ditambah dengan, karena ini sudah minus kita tambah, kalau tidak minus berarti kita kurangi 250 juta, maka hasilnya adalah minus 33 juta sekian. Ini menggunakan cara manual. Kemudian kita yang kedua, kita akan menggunakan formula Excel. Tinggal kita copy paste ya. Oke, sudah seperti ini. Kemudian tinggal kita cari dengan rumus MPV, kemudian buka kurung. Ini untuk rate-nya ini adalah suku bunga tadi 12% ya, berarti ini 12. Kemudian titik koma untuk value 1 sampai, ini adalah tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Oke, tutup kurung. Kemudian kita jumlahkan dengan tahun ke-0 tadi 250 juta, langsung enter. Ini hasilnya adalah MPV-nya sama ya. Ketika kita menggunakan rumus manual dengan menggunakan rumus Excel. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan masuk di contoh berikutnya.
Ini contohnya adalah PT XYZ mempertimbangkan proyek A dan B. Tiap proyek memerlukan investasi sebesar 50 juta. Biaya modal A, modal proyek itu adalah 10%. Cash flow investasi proyek A dan B sebagai berikut. Ini adalah tahun 0 sampai tahun 4 proyek A, proyek B sudah jelas. Nah, tinggal kita selesaikan menggunakan rumus Excel ya. Berarti yang pertama ini proyek A dan proyek B. Sekarang untuk R-nya tahun ke-0 sampai tahun ke-4. Nah, sekarang untuk R-nya suku bunga tadi adalah 10%. Sama ya, 10%. Nah, kemudian untuk proyek A minus 50 juta. Kemudian tahun pertamanya 25 juta. Tahun kedua 15 juta. Tahun ketiga 12 juta. Tahun terakhir 8 juta. Nah, kemudian untuk proyek B sama copy paste ya. Tahun pertama 8 juta. Tahun kedua 16 juta. Tahun ketiga 18 juta. Tahun terakhir 25 juta. Nah, kita sudah buatkan seperti ini tabelnya, tahun ya di sini. Kemudian ini MPV. Berarti MPV sama dengan sesuai rumus MPV, buka kurung. Untuk rate-nya adalah 10 titik koma, kemudian tahun pertama sampai tahun 4, value 1 sampai 4, tutup kurung ditambah dengan minus tahun 0 yaitu 50 juta. Maka hasilnya adalah di minus 396 sekian untuk proyek A. Kemudian untuk proyek B sama dengan MPV, rate-nya 10%, titik koma, value-nya tahun pertama sampai tahun 4, tutup kurung ditambah minus 50 juta. Nah, hasilnya adalah 1 juta sekian. Jadi kalau kita mau analisis proyek A dan B, maka keputusan adalah kita akan menolak proyek A dan menerima proyek B. Nah, itu adalah keputusan teman-teman sekalian. Kemudian kita masuk ke metode pengembalian investasi, return on investment atau ROI. Metode pengembalian investasi digunakan untuk mengukur persentase manfaat yang dihasilkan oleh proyek dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkannya. Return on investment atau ROI dari suatu proyek investasi dapat dihitung dengan rumus ROI sama dengan total manfaat dikurangi total biaya bagi total biaya. ROI lebih, ini ketentuannya, ROI lebih dari 0 maka investasi diterima, kalau kurang dari 0 maka ditolak.
Nah, ini contohnya manfaat suatu proyek sebagai berikut. Manfaat tahun ke-1 sampai tahun ke-4 sudah jelas di sini. Kemudian biaya yang dikeluarkan adalah dari tahun 0 sampai tahun ke-4. Ya, tinggal kita jabarkan di sini, berarti manfaat, kemudian biaya. Tahun 0 ya. Untuk manfaat tahun 0-nya adalah tidak ada. Jadi langsung tahun ke-1 65 juta. Tahun kedua 85 juta. Tahun ketiga 115 juta. Tahun terakhir 130 juta. Oke, kemudian untuk biaya yang dikeluarkan tahun 0 175 juta. Tahun pertama 12.500.000. Tahun kedua 13 juta. 13 juga kesalahan tulis, 15.500.000. Tahun terakhir adalah 17 juta. Nah, ini teman-teman, kita sudah dapatkan seperti ini. Jadi kita jumlahkan dulu menggunakan rumus sum. Ya, perbedaan manfaatnya 395 juta, biayanya 233 juta. Jadi ROI-nya sama dengan sesuai dengan rumusnya tadi adalah biaya manfaat sama dengan kurung ya, ini 395 juta dikurangi 223 juta tutup kurung dibagi sama 203 juta. Oke, kita lihat dalam Nah, ini hasilnya kalau kita persentase adalah 70%. Jadi keputusannya adalah proyek ini diterima karena ROI-nya positif, yaitu 70%. Baik, teman-teman sekalian, untuk pembahasan kita kali ini kita cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.